anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar matematika tentang hubungan antar satuan volume. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, disimak baik-baik dan mari kita mulai belajarnya. Volume disebut juga isi atau kapasitas. Volume adalah seberapa banyak ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek. Satuan volume itu ditandai dengan pangkat 3 pada setiap satuannya. Nah, pangkat 3 itu dibaca kubik. Misalnya seperti ini. Nah, meter ada pangkat 3-nya. Kamu jangan baca meter pangkat 3. Tapi pangkat 3 ini kamu baca sebagai kubik. Ya. Ada huruf misalkan ini meter pangkat 3. Nah, jangan dibaca meter pangkat 3, tapi dibacanya meter kubik. Pangkat 3-nya dalam satuan volume kamu baca sebagai kubik. Nah, berikut tangga satuan volume. Nah, yang pertama ada kilometer kubik, kemudian hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Pada satuan tangga ini bisa kamu lihat di sini desimeter ada persamaannya. Ya, desimeter ini sama dengan liter. Kemudian, sentimeter kubik ini sama dengan mililiter atau sama juga dengan cc. Jadi, desimeter kubik ini sama dengan liter, sentimeter kubik ini sama dengan mililiter atau sama dengan cc. Nah, untuk tangga satuan volume ini setiap turun satu tangga, maka dikalinya 1000. Ya, karena satuannya kubik dikalinya 1000. Dan setiap naik satu tangga, kamu bagi 1000. Nah, sekarang perhatikan contohnya. Misalnya, 1 kilometer kubik ini sama dengan berapa hektometer kubik? Dari kilometer ke hektometer. Nah, kita lihat tangganya kilometer ke hektometer. Turun satu tangga. Nah, berarti 1 kilometer kubik ini dikali dengan 1000. Karena turunnya satu tangga. Sama dengan 1 dikali 1000, ya berarti hasilnya sama. 1000 hektometer kubik. Kemudian contoh berikutnya. 36 meter kubik sama dengan berapa sentimeter kubik? Ya, kamu lihat di sini. Meter kubik ke sentimeter kubik. Kita lihat di tangganya. Dari meter kubik ke sentimeter kubik. Turun 1, 2. Turun 2 tangga. Nah, turun 2 tangga ini berarti 36 meter kubik kamu kali dengan 1 juta. Nah, bisa lihat di sini ya. Coba Ibu balikan lagi nolnya. Kalikan dengan 1 juta. Ini turun satu tangga yang pertama 3, nambah 3 nolnya. Turun satu tangga lagi, tambah 3 lagi nolnya. Berarti dikalinya dengan 1 juta. Nah, 36 dikali 1 juta. Tulis dulu 36-nya. Nah, di sini tinggal kamu tambahkan. Nolnya di sini ada 6. Tinggal ditambahkan nolnya 6. Jadi jawabannya 36 juta sentimeter kubik. Contoh berikutnya, 67.000 desimeter kubik sama dengan berapa meter kubik? Dari desimeter kubik ke meter kubik.
Nah, lihat di sini. Dari desimeter ke meter. Naik satu tangga. Berarti kalau naik satu tangga, kamu kalikan dengan, kamu bagi dengan 1000. Berarti 67.000 dibagi dengan naik satu tangga, ya dibagi 1000. 67.000 dibagi 1000. Kamu lihat di sini, ini 1000 kan nolnya 3 ya. 1003. Untuk membaginya boleh karena di sini ada 0, karena ada 0 ya, boleh kamu coret. Nah, 1, 2, 3. Karena di sini 0-nya ada 3. Sisa 67. Berarti jawabannya 67 meter kubik. Berikutnya, 98 juta milimeter kubik. Berapa liter? Nah, tadi ya, dari milimeter kubik ke liter. Di sini, tadi di awal sudah Ibu jelaskan, desimeter kubik ini sama dengan liter. Berarti milimeter kubik ini naik, mau ubah ke liter naik 1, 2. Naik 2 tangga. Ya, naik 2 tangga. Berarti dibagi berapa? 1 tangga 1000. 2 tangga tambahin lagi 3 nolnya. Berarti 1 juta. Nah, di sini 98 juta dibagi dengan 1 juta. 3 angka ini tangga pertama, 3 angka lagi tangga kedua. Nah, di sini kita bagi. Ini kamu lihat di sini, nolnya ada 6. Nah, di sini apa kita lihat? Bisa nggak ya kita coret? Ini 0 ke 1, 2, 3. Ini satu tangga ya. Kemudian 1, 2, 3. Tangga kedua. Nah, berarti jawabannya adalah 98 liter. Berikutnya, 8 dekameter kubik ditambah 756 meter kubik. Sama dengan berapa desimeter kubik? Dilihat di sini, dari dekameter diubah ke desimeter kubik. Nah, kemudian dari dekameter ke meter kubik ini turun 1 tangga. Nah, kemudian tambah lagi 1 tangga, berarti turun 2 tangga. Dari dekameter ke desimeter, turunnya adalah 2 tangga. Maka dikali 1 juta. Kemudian dari meter kubik ke desimeter kubik. Nah, lihat panah yang orange, dari meter kubik ke desimeter kubik turunnya 1 tangga. Berarti dikalinya 1000. Penyelesaiannya, 8 dekameter kubik dikali dengan tadi turunnya 2 tangga, berarti dikali dengan 1 juta. Ya, ini 3 tangga, 0 ini 3 tangga yang pertama, 3 lagi tangga yang kedua. Nah, 8 dikali 1 juta. Hasilnya adalah 8 juta desimeter kubik. Kemudian yang 756 meter kubik ke desimeter kubik ini turun 1 tangga. Maka dikalinya 1000. 756 dikali 1000 hasilnya adalah 756.000. Nah, di sini tinggal kita jumlahkan. Hasilnya 8.756.000 desimeter kubik. Contoh berikutnya, misalnya 887.000 dekameter kubik dikurang 125 hektometer kubik. Sama dengan berapa hektometer kubik? Nah, di sini dari dekameter ke hektometer. Kita lihat dari dekameter ke hektometer kubik ini naik 1 tangga. Ya, karena naik berarti dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 1000. Kemudian
Dari hektometer, ini ke hektometer. Ini sudah sama ya. Maka satuannya tetap, tidak perlu diubah lagi. Penyelesaiannya, nah di sini 887.000 dekameter kita bagi 1000. Lihat di sini, 1000 nolnya 3. Ini 887 juga nolnya ada 3. Boleh kita coret 1, 2, 3. Sisa 887. Berarti ditulis di sini 887 hektometer kubik. Kemudian yang sudah sama-sama hektometer tinggal kamu tulis di sini di bawahnya. Nah, tinggal kita kurangi. 887 dikurangi 125 hasilnya 762 hektometer kubik. Berikutnya, 2000 cm kubik ditambah 3 liter sama dengan berapa desimeter kubik? 2000 cm kubik dari cm kubik diubah ke desimeter kubik. Nah, dari cm ke desimeter kubik. Ini naik 1 tangga, maka kamu bagi 1000. Kemudian, dari liter ke desimeter kubik. Tadi sudah dibahas bahwa desimeter kubik ini sama dengan liter. Ya, desimeter kubik ini sama dengan liter. Berarti nanti ini tidak perlu diubah lagi karena sudah sama. Maka penyelesaiannya 2000 cm kubik dibagi 1000. Nah, bagi 1000, 1000 nolnya 3, ini 2000 juga nolnya 3. Boleh kita coret. 1, 2, 3. Ingat ya, yang boleh dicoret hanya angka 0 kalaupun nolnya sama jumlahnya. Kemudian di sini sisanya 2, berarti sini 2 desimeter kubik. Kemudian 3 liter ini sama dengan 3 desimeter kubik. Nih sama ya, liter itu sama dengan desimeter kubik. Berarti ini tinggal kita jumlahkan. Hasilnya 5 desimeter kubik. Pernahkah kamu mengisi air ke ember? Atau pernahkah kamu melihat bensin yang diisikan ke kendaraan? Nah, volume zat cair yang mengalir membutuhkan waktu tertentu. Nah, debit itu adalah volume zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Sekarang coba perhatikan segitiga rumus berikut. Nah, dalam segitiga ini ada volume, ada debit, dan ada waktu. Untuk mencari debit, rumusnya adalah, lihat debit posisinya di sini, maka untuk mencari debit, rumusnya adalah volume yang di atas, berarti tulis ini volume. Nah, tinggal waktu yang belum, waktu di bawahnya berarti dibagi. Volume dibagi waktu. Jadi rumusnya debit adalah volume dibagi waktu. Kemudian, untuk mencari waktu. Waktu posisinya di sini, lihat panahnya. Nah, tinggal sisa volume dan debit. Volume posisinya di atas, berarti volume ditulis duluan. Nah, debitnya jadi pembaginya. Jadi, volume dibagi debit. Untuk mencari waktu, berarti volume dibagi debit. Kemudian, untuk mencari volume. Nah, di sini debit dan waktu bersebelahan, berarti tinggal dikalikan. Yaitu debit dikali waktu. Jadi, untuk mencari volume adalah debit dikali waktu. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh mengubah satuan debit. 60 meter kubik per menit sama dengan berapa desimeter kubik per detik. Nah, di sini kita lihat dari meter kubik akan kita ubah ke desimeter kubik. Dan dari menit akan kita ubah ke detik. Penyelesaiannya pertama 60 meter kubiknya ini adalah volumenya 60 meter kubik.
Nah, kita ubah ke desimeter kubik. Ini turun 1 tangga. Maka dikali 1000. 60 dikali 1000 hasilnya 60.000 desimeter kubik. Kemudian untuk waktunya di sini menit. Nah, ini kita anggap sebagai 1 menit. 1 menit di sini akan diubah menjadi detik. 1 menit adalah 60 detik. Nah, jika sudah seperti ini, maka tinggal kita masukkan ke rumus, yaitu debit sama dengan volume dibagi waktu. Volume yang sudah diubah adalah 60.000. Waktunya adalah 60 detik, berarti dibagi 60. 60.000 dibagi 60, hasilnya adalah 1000. 1000 desimeter kubik per detik. Contoh berikutnya, 12 liter per menit sama dengan berapa liter per jam? Nah, di sini kita lihat dari liter ke liter. Oh, sama, berarti di sini tidak perlu diubah nantinya. Kemudian untuk waktunya, di sini menit, akan kita ubah ke jam. Bagaimana penyelesaiannya? Pertama, volumenya adalah 12 liter. Karena sudah sama-sama liter di sini, maka tidak perlu kita ubah. Kemudian waktunya, ini adalah 1 menit. Nah, dari menit ini kita ubah ke jam. 1 menit, ingat, 1 menit adalah 1/60 jam. Ya, 1 menit adalah 1/60 jam. Sekarang tinggal kita masukkan ke rumus debitnya, yaitu debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya 12 liter dibagi waktunya 1/60. Nah, kalau begini cara menghitungnya, perhatikan baik-baik. 12 tetap ditulis di sini. Nah, tanda baginya ini berubah menjadi tanda kali. 1/60 yang bawah ditulis di sebelahnya kali, hanya posisinya dibalik. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi 60/1. Ya, 12-nya tetap tulis di sini. Baginya berubah jadi kali. 1/60 ditulisnya jadi dibalik. Jadi 60/1. Nah, tinggal kita hitung. 12 dikali 60 adalah 720 per 1. Satunya dari sini ya. 720 dibagi 1, hasilnya 720 liter per jam. Contoh berikutnya, 240.000 meter kubik per menit sama dengan berapa dekameter kubik per detik. Di sini, dari meter kubik akan kita ubah ke dekameter kubik. Dan dari menit, waktunya akan kita ubah ke detik. Penyelesaiannya, di sini volumenya adalah 240.000 meter kubik. Nah, dari meter kubik ke dekameter kubik ini naik 1 tangga. Ya, berarti kalau naik 1 tangga kita bagi 1000. Nah, kita bagi 1000, boleh di sini 1000 nolnya 3, di sini boleh kita coret nolnya 3. 1, 2, 3. Sisa 240, berarti di sini 240 dekameter kubik. Kemudian waktunya 1 menit itu sama dengan 60 detik. 1 menit adalah 60 detik. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus debit. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya 240 dibagi waktunya 60. Berarti 240 dibagi 60, hasilnya 4 dekameter kubik per detik.
Nah, sekarang contoh penyelesaian masalah debit. Yang pertama, mencari debitnya. Ada soal cerita di sini. Sebuah selang air mampu mengalirkan air sebanyak 360 liter dalam waktu 8 detik. Berapa liter per detik debit air yang keluar dari selang? Nah, caranya yang pertama kita lihat dulu apa yang diketahui di sini. 360 liter. Ya, 360 liter ini adalah volumenya. Kita tulis. Volumenya 360 liter. Kemudian dalam waktu 8 detik. Berarti 8 detik ini adalah waktunya. Kita tulis waktunya 8 detik. Yang ditanya berapa liter per detik debitnya. Kita lihat di sini yang ditanya liter per detik. Lihat ya, volumenya di sini sudah liter, pertanyaannya juga liter, berarti tidak ada yang perlu diubah. Kemudian di sini waktunya di pertanyaan detik, yang diketahui juga detik. Berarti sudah sama semua, tinggal kita hitung. Nah, ini adalah segitiga rumus yang tadi. Nah, untuk mencari debit rumusnya adalah ya volume dibagi waktu. Volumenya 360 liter, waktunya 8 detik. Berarti 360 dibagi 8. 360 dibagi 8 hasilnya 45 liter per detik. Kemudian penyelesaian masalah debit selanjutnya, yaitu mencari waktu. Perhatikan soalnya. Debit air yang keluar dari sebuah keran air adalah 20 liter per menit. Jika sebuah bak mandi memiliki volume 160 liter, berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi bak tersebut hingga penuh? Nah, kita lihat di sini apa saja yang diketahui di soal. Pertama, 20 liter per menit. Kalau satuannya sudah ada pernya seperti ini berarti debitnya ya. Nih, debit air. Yang diketahui debitnya 20 liter per menit. Kemudian, 160 liter ini adalah volumenya. Volumenya 160 liter. Berapa waktu yang diperlukan? Nah, berarti yang ditanya adalah waktunya. Ya. Waktu, cara mencarinya adalah volume dibagi debit. Ya, volume dibagi debit. Volumenya adalah 160 liter. Debitnya 20 liter per menit. Nah, berarti tinggal kita bagi 160 dibagi 20. Hasilnya adalah 8. 8 apa? 8 menit. Ya. Karena di soalnya di sini dimintanya dalam menit dan di debitnya sudah menit. Berarti tidak perlu ada yang diubah lagi. Jawabannya adalah 8 menit. Berikutnya, kita akan mencari volume. Di sini soalnya, anggota pemadam kebakaran memadamkan api selama 15 menit. Mereka menggunakan selang besar dengan debit 30 desimeter kubik per detik. Berapa desimeter kubik volume air yang dikeluarkan dari selang? Nah, kita lihat yang diketahui dulu. Pertama, yang diketahui adalah ini 15 menit. 15 menit ini adalah waktunya. Waktu 15 menit. Kemudian yang diketahui berikutnya 30 desimeter kubik per detik. Ini adalah debitnya ya. Debitnya 30 desimeter kubik per detik. Nah, di sini kita lihat dulu sebelum melanjutkan. Di soal di sini menit ya, dimintanya dalam menit. Di sini dalam soalnya menit, tapi dalam debitnya di sini detik. Nah, debit di sini debitnya desimeter kubik, lihat panahnya, desimeter kubik. Yang ditanyakan di soalnya volumenya dalam desimeter kubik. Nah, berarti nanti kita jawabannya dalam desimeter kubik dan debitnya tidak perlu kita ubah.
Yang perlu kita ubah di sini adalah waktunya. Waktunya di sini kan 15 menit. Sedangkan di debitnya sini detik. Nah, menitnya ini kita ubah ke detik. Berarti 15 kita kalikan dengan 60. 15 dikali 60 hasilnya 900 detik. Nah, di sini sudah kita lihat ya, sudah detik, detik, dan desimeter kubik, desimeter kubik. Sudah sama, tinggal kita hitung. Nah, kita mau menghitung volume. Ya, volume rumusnya adalah debit dikali waktu. Volume adalah debit dikali waktu. Debitnya 30 desimeter kubik per detik. 30, waktunya 900 detik. 30 dikali 900, hasilnya adalah 27.000 desimeter kubik. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan juga kalian mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.